Assalamualaikum, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas Realme 9 Pro Plus. Ini bukan sebuah full review, tapi ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli Realme 9 Pro Plus di tahun 2023 ini. Mari kita mulai videonya, let's go. Pertimbangan pertama adalah di sektor performa. Dimensity 920 5G ini bukan chipset yang jelek. Tapi untuk di range harganya yang sekarang udah di 3 jutaan, khususnya untuk secondnya, masih ada beberapa HP yang chipsetnya lebih buas dari HP ini. Contohnya seperti Xiaomi Mi 10T, ada juga Poco X3 GT, Poco X3 Pro, Poco F3, ada Vivo T1 Pro 5G, ada juga Realme GT Master Edition. Walaupun untuk Realme GT setahu gua masih ada beberapa game yang belum kebuka di settingan tertingginya. Jadi kalau yang kalian incar adalah performa untuk gaming, Dimensity 920 ini bukan pilihan yang terbaik. Apalagi untuk kalian yang dimana kalau ngegame harus rata kanan. Kalau untuk pemakaian sehari-hari, nggak perlu ditanya ya, jelas lancar jaya. Untuk experience-nya juga kerasa enak berkat Realme UI yang kerasa cukup mateng. Walaupun ada beberapa bug yang gua notice. Contohnya di perekaman videonya yang Full HD 60 fps. Dimana saat record 2 menitan dia akan otomatis force close. Untuk perekaman Full HD 30 fps dan juga 4K 30 fps dia nggak ada masalah. Saat gua ngerekam di lebih dari 10 menit dia nggak ada masalah. Ini hanya terjadi di Full HD 60 fps nya. Tapi ini harusnya masih bisa diselesaikan dengan update software. Kemudian untuk yang kedua ialah sektor baterai. Walaupun di atas kertas, baterai 4500 mAh ini sebetulnya bisa termasuk kategori cukup besar untuk HP setipis ini. Tapi untuk penggunaan gua sehari-hari masih kerasa kurang awet. Berjalan di Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Saat ini gua pakai mode pengangguran, artinya lebih banyak untuk aktivitas di rumah. Saat dimana mode pengangguran ini bisa gua bilang kadang ngecas 2 kali. SOT yang gua dapet saat intens hanya 3 jam 45 menit dengan standby 8 jam 45 menit. Sisa baterai di 10%. Dan saat itu gua set layarnya di 90 Hz. Sebetulnya bisa lebih awet lagi saat gua coba untuk penggunaan non kamera. Itu bisa dapat SOT 4 jam setengah, di mana standby-nya 13 jam. Dan kadang bisa dapat 5 jam. Penggunaannya sama non kamera dan game yang nggak begitu lama. Dan pernah saat itu gue pakai untuk perjalanan dari Lampung ke Jogja. Dapat SOT-nya di angka 3 jam setengah dengan waktu standby 20 jam 50 menit. Hitunglah dia 21 jam. Dengan sisa baterai 12%. Untuk refresh rate itu gue turunin ke 60 Hz. Untuk penggunaannya nonton video online ataupun offline, sosmed seperti IG, ada juga baca komik. Well, gue berharap sebetulnya lebih dari ini ya untuk SOT yang gue dapat. Karena refresh rate-nya udah gue turunin ke 60 Hz. Experience yang gue kerasa kurang awet ini sebetulnya sama di Pixel 4 saat update di Android 13. Entah kenapa berasa lebih boros untuk penggunaan dayanya. Kalau kalian merasa sama di Android 13 silahkan komen di bawah ya. Kemudian ke sektor video, yang ini adalah pertimbangan berikutnya. Rekaman di lensa utama 4K 30 fps-nya sayangnya nggak stabil. Ini sangat disayangkan ya. Untuk di lensa utamanya kerasa OIS-nya hidup, tapi tidak ada EIS. Well, kita harus puas dengan perekaman Full HD 30 fps dan juga 60 fps yang stabil. Walaupun kerasa kurang banget detailnya dan juga ada beberapa noise, walaupun saat gua record kondisinya cukup cahaya. Jadi untuk perbedaan Full HD ke 4K-nya ini kerasa. Istilahnya, untuk Full HD masih rata-rata mid-range. Sedangkan untuk 4K, ini kelasnya udah di atas mid-range. Ini untuk menurut pendapat gua. Kenapa gua bilang ini sektor kelemahan? Karena untuk di harganya yang sekarang, itu masih ada beberapa HP yang perekaman videonya lebih bagus. Seperti Xiaomi Mi 10T kemarin. Well, untuk lensa ultrawide, nggak usah dibahas lah ya. Untuk lensa ultrawide ini kerasa kurang detail, dimana memang hanya 8 megapiksel. Gue sendiri masih megang Mi 10T karena udah 13 megapiksel di lensa ultrawide. Kelebihannya bisa rekam 4K walaupun 30 fps. Yang hasilnya bisa kalian cek di video review gue yang sebelumnya.
Kemudian ke fitur manual videonya juga kerasa ala kadarnya aja nih. Berbeda dengan Pro Mode di HP-HP Xiaomi yang kebanyakan sudah lebih advance. Contohnya di Mi 10T kemarin, itu bahkan bisa mengambil 4K 30 fps berformat log atau RAW. Memang nggak semua orang pakai ya fitur seperti Pro Video ini, tapi ini adalah fitur yang menurut gua sendiri cukup kepake. Untuk sektor lain di mana layarnya hanya 90 Hz, menurut gua itu bukan big deal sama sekali. Oke, untuk ketiga sektor tersebut adalah murni pertimbangan dari gua kalau kalian ingin membeli HP ini. Jadi, pasti ada yang masalah, ada juga yang nggak bermasalah dengan ketiga sektor tersebut. Pilihan ada di tangan kalian. Dan ini adalah beberapa alasan kenapa kalian harus memilih Realme 9 Pro Plus. Yang pertama tentu aja di kameranya, spesifiknya di bagian fotografi. Karena di rentan harganya yang 3 jutaan, kalian nggak dapat kualitas flagship level di HP-HP lain, khususnya di lensa utama. Ingat, lensa utama, di mana sensornya Sony, yaitu IMX766 di sini kerasa matang kualitasnya. Baik dari segi ketajaman, dynamic range, untuk mengelawan backlight, dan juga skin tone, ini kerasa pas. Walaupun mungkin beberapa orang bilang untuk skin tone terlalu saturated, tapi secara umum, skin tone warna yang begini sebetulnya yang lebih ready to post dan disukai banyak orang. Walaupun gua sendiri ngerasa ini nggak terlalu oversaturated. Gua sendiri lebih memilih hasil foto dari Realme 9 Pro Plus dibandingkan HP-HP yang udah pernah gua review sebelumnya. Seperti Mi 10T, Pixel 4, itu gua lebih memilih Realme 9 Pro Plus. Baik itu dari foto orang ataupun foto barang. Untuk kamera depan, seenggaknya ini udah melebihi ekspektasi gua. Walaupun untuk videonya dia mentok di Full HD 30 fps, tapi untuk kualitasnya masih bisa dibilang di atas mid-range pada umumnya. Yang kedua ialah charging speednya yang udah 60 watt. Ini sangat-sangat ngebantu bagi gua, apalagi udah dapet di paket pembelian sebesar 65 watt. Karena ketahanan baterainya yang biasa aja menurut gua, untuk waktu pengecasannya sendiri dari 4% ke 100% hanya memakan waktu 42 menit aja. Untuk detailnya, dari 4% ke 20% itu memakan waktu 10 menit. Dari 4% ke 50% memakan waktu 20 menit. Dari 4% ke 80% itu 30 menit. Dan dari 4% ke 98% memakan waktu 40 menit. Faktor ketiga adanya lubang jack audio yang masih ada di HP ini. Menurut gua sendiri, ini adalah kelebihan di mana rata-rata mid-range pada sekarang itu sudah mulai menghilangkan jack audio. Seperti Vivo T1 Pro 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Poco F3 itu rata-rata memang sudah menghilangkan jack audio. Dan bahkan penerusnya yaitu Realme 10 Pro Plus itu juga sudah tidak punya jack audio lagi. Realme masih ngasih jack audio di HP ini yang bagi gue sendiri masih sangat kepake. Apalagi untuk penggunaan gue masih menggunakan earphone kabel dan nggak repot-repot untuk mencari adapter Type-C to jack audio. Sektor keempat ialah haptic feedback. Kalau mau dibandingin dengan HP-HP di rentan harganya, memang ini yang terbaik. Walau kalau dibandingin sama mantan flagship seperti Pixel 4, menurut gua sendiri masih bagusan di Pixel 4. Tapi kelebihan haptic feedback di sini bisa di-custom sesuai selera. Untuk fitur-fitur lain seperti layarnya yang udah AMOLED, udah ada NFC, dual stereo speaker, fingerprint dalam layar, dan juga udah 5G, menurut gua sendiri ini sudah menjadi standar di rentan harga 3 jutaan. Bahkan untuk beberapa HP di kelas 2 jutaan sudah ada beberapa yang mempunyai NFC, AMOLED, dan juga stereo speaker. Memang untuk stereo speakernya masih bagusan di HP ini. Oke, sekian aja. Ada beberapa poin pertimbangan yang udah gue jelasin saat kalian membeli HP ini. Dan ada beberapa poin plus juga yang kalian dapat saat kalian membeli HP ini. Setidaknya semuanya itu menurut preferensi gue. Gue Iqbal dari Rekotek, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.